Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku church. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Bersama dengan saya, Pastor Binsar Nikedemus. Hari ini renungan kita judulnya adalah Anti Gelisah. Ayo, siapa yang lagi gelisah hari-hari ini? Saya doa firman Tuhan hari ini akan memberkati setiap saudara. Sama-sama yuk kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau setia, Engkau gak pernah meninggalkan setiap kami. Seringkali kami yang gak setia sama Tuhan, tapi Engkau selalu setia. Engkau tak pernah meninggalkan, Engkau tak pernah membiarkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan aman di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk diam dengar kebenaran firman-Mu. Kami doa dalam nama Yesus, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Hari ini judul firman kita adalah anti gelisah. Tahukah saudara ada sebuah generasi, di mana generasi ini tuh mereka hidupnya di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran. Ketika dunia lagi terombang-ambing, mereka ikut terombang-ambing. Kalau uangnya banyak, mereka pede. Tapi kalau dompetnya tipis, imannya juga semakin tipis. Mereka adalah orang-orang yang imannya tuh lemah gitu. Bahkan gak hanya imannya lemah, karena mereka bingung, mereka menjadi salah arah. Mereka salah arah, mereka bingung mau kemana. Dunia bilang A, dia ikut A. Dunia bilang B, dia ikut B. Gak punya pendirian. Pokoknya arahnya salah aja. Nama generasi ini adalah gelisah. Yang artinya generasi lemah iman dan salah arah. Tahukah saudara, ada satu kunci yang menjadi jawaban bagi orang-orang yang seperti ini. Mereka yang imannya lemah, mereka yang lagi salah arah. Kuncinya hanya ada satu. Apa itu? Firman Tuhan. Ya, antidot dari gelisah adalah firman Tuhan. Sama-sama kita lihat ayatnya saudara. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa orang banyak imannya lemah? Karena dia gak ngerti apa yang Tuhan katakan dalam hidup dia. Kenapa banyak orang imannya lemah? Karena dia gak dengerin apa yang Tuhan katakan, apa janji Tuhan dalam hidup dia. Makanya yang menguatkan iman kita adalah pendengaran akan firman Tuhan. Hari-hari ini, apakah engkau mendengarkan firman Tuhan di waktu-waktu sendirimu? Apakah engkau hanya mendengarkan firman Tuhan di bangku gereja? Apakah engkau mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Karena iman dimulai dengan mendengarkan firman Tuhan. Iman itu bukan suatu hal yang otomatis ada dalam hidup kita. Iman harus dibangun. Bagaimana cara membangunnya? Dengan firman Tuhan. Dari ayat ini kita belajar bahwa iman dimulai dengan pendengaran. Pendengaran yang dimaksud adalah pendengaran akan firman Tuhan. Gak hanya sekedar dengar, tapi kita juga mengerti dan juga kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan punya kuasa. Sama-sama tulis di kolom komentar, firman Tuhan punya kuasa. Firman Tuhan punya kuasa untuk membuka hati kita, memberi pemahaman, memimpin kita untuk percaya sama Tuhan. Tanpa mendengarkan firman, gak mungkin kita bisa punya iman sama Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil, ayo untuk terus dengerin firman Tuhan. Bagaimana saudara tahu apa bagian yang saudara miliki di dalam Tuhan kalau saudara gak pernah baca firman? Makanya imannya lemah. Bagaimana saudara tahu bagaimana cara Tuhan memandang kita kalau saudara gak baca firman Tuhan?
Kalau hari ini saudara ada dalam sakit penyakit, firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku disembuhkan Tuhan. Kalau hari ini saudara lagi mengalami kesulitan ekonomi dan finansial, saudara bisa berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa? Itu semua firman Tuhan yang kita imani dalam hidup kita. Dan iman menghasilkan perubahan dalam hidup. Ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka, firman tersebut gak hanya berhenti sebagai informasi dan pengetahuan, tapi juga mengubahkan hidup orang tersebut yang tadinya imannya lemah, karena dia tahu kebenaran firman Tuhan, dia menjadi kuat kembali imannya. Jadinya dia gak jadi generasi lemah iman. Makanya firman Kristus, dengar baik, firman Tuhan adalah sumber iman yang benar. Seringkali kita beriman hanya sekedar sugesti positif. Dunia mengajarkan kita tentang sugesti positif. Tapi kekristenan mengajarkan kita tentang iman yang memiliki dasar. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Dia Tuhan yang dapat dipercaya. Dia Tuhan yang pegang janjinya. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang punya rencana yang indah bagi setiap kita. Itu yang menjadi dasar iman kita. Di mana kita dapat itu semua? Dari firman Tuhan. Makanya Pak, Bu, ayo mulai biasakan baca firman setiap hari. Dan gak hanya sebagai pendengar, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam jalannya Tuhan. Supaya kita nggak salah arah. Makanya renungannya anti gelisah, anti generasi lemah iman dan salah arah. Kuncinya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan membawa kita ke dalam rencananya Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun langkah kita. Makanya dikatakan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini memberikan gambaran yang indah tentang peranan firman Tuhan. Dalam khotbah kita harus menggali apa sih yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan sebagai pelita bagi langkah kita. Yang pertama, di zaman dahulu, pelita digunakan untuk memberikan cahaya di tengah kegelapan. Begitu juga dengan firman Tuhan, memberikan kita petunjuk di tengah kebingungan dan kegalauan hidup. Makanya kalau hari ini engkau lagi bingung, lagi galau, lagi ragu, jangan kebanyakan tanya orang. Engkau jadi makin bingung. Apa yang kau harus lakukan? Baca firman. Dia akan menerangi hidupmu, dia yang akan menerangi setiap langkahmu. Karena dalam dunia ada banyak jalan-jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya membawa kita kepada maut. Di dalam dunia akan ada banyak godaan atau pilihan-pilihan yang sulit. Tapi firman membuat kita tidak salah arah. Dan juga firman Tuhan katakan, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita manusia bisa salah. Kita manusia suka salah langkah, salah arah. Makanya kita perlu dengar-dengaran sama Tuhan. Caranya adalah dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga engkau gak lagi gelisah. Generasi lemah iman dan salah arah. Tapi engkau generasi yang kuat iman dan engkau berarah kepada Tuhan Yesus. Sama-sama yuk kita mau datang sama Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini yang kami rindukan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Hari ini ayo bangkitkan kembali imanmu sama Tuhan. Jangan biarkan imanmu lemah. Kau perlu firman Tuhan untuk menguatkan imanmu. Kau perlu firman Tuhan untuk engkau mengerti apa janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan untuk hidupmu. Hari-hari ini mungkin keadaanmu lagi gak baik-baik aja. Mungkin hari ini orang akan berusaha menjatuhkan engkau. Mungkin hari-hari ini engkau ada di dalam masalah. Untuk itu engkau butuh untuk memperkuat imanmu. Kalau hari ini engkau sedang lemah, baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan engkau. Firman Tuhan yang akan menjadi pelita. Kalau engkau lagi bingung, lagi ragu, lagi galau, memilih pilihan dalam hidupmu, engkau butuh firman yang akan memberikan arahan yang terbaik untuk engkau berjalan sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doa, kami tidak hanya segera menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Yang punya sorga, crazy in love with you. Bye-bye.